Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga sehat ya. Yang nggak sehat semoga cepat diberi kesehatan, dan yang sudah sehat semoga makin sehat. Amin. Ya. Di sini saya atau Bapak akan menjelaskan yaitu materi yang kemarin, jaringan komputer dan internet. Kita langsung ke materi ya. Di sini apa sih yang namanya internet itu? Mengapa butuh jaringan komputer atau jaringan internet? Untuk apa? Nah, nanti bakalan saya jelasin. Nah, di sini di definisi 1, jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat atau peralatan komputer yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan membagi sumber daya seperti file dan printer. Contoh kayak yang di lab tuh, kalian tahu kan, kamu bisa sharing file kamu nih sama teman kamu. Misalkan dari komputer yang nomor 10 mau di-share filenya ke komputer nomor 20, itu bisa. Next, lanjut. Agar jaringan dapat berfungsi dibutuhkan layanan-layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya. Nah, dibutuhkan aturan-aturan protokol yang mengatur komunikasi dan layanan secara umum atau untuk seluruh jaringan sistem. Nah, jadi di sini si protokol ini dia yang bikin aturan-aturannya, harus lari kemana dulu, ke si A dulu kah, ke si B dulu, bagaimana fungsinya, nanti di bawah bakalan Bapak jelaskan lagi. Yang selanjutnya itu jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang terdiri atas komputer, perangkat komputer tambahan, dan perangkat jaringan lainnya yang saling terhubung dengan menggunakan media tertentu. Perangkat komputernya nih komputer, terus yang udah ada nick-nya printer dan scanner. Terus perangkat jaringannya apa? Ada nick itu apa? Network, internet card yang kemarin udah saya jelaskan, saya kasih tahu gambarnya juga. Terus ada modem, ada hub, ada switch, ada router, dan firewall. Terus medianya apa? Itu ada kabel dan non-kabel. Non-kabel itu wireless atau wifi, atau bagi anak-anak zaman sekarang wifi. Aturannya itu adalah protokol. Nah, di sini sistem komunikasi seperti ini. Jadi dari sumber atau dari komputer kita mengirim, lalu ada sistem pengiriman. Nah, sistem pengiriman ini adalah protokol. Setelah itu penerima dan tujuan. Contohnya seperti itu. Ini untuk sistem komunikasinya. Jadi dari komputer kita mengirim ke komputer tujuan melalui tahapan-tahapan. Terus sistem komunikasi contohnya itu ada dari komputer kita atau handphone kita. Terus ada modem, itu untuk jaringannya. Terus ada jaringan telepon umumnya kan. Nah, si modem dan server. Jadi nanti dari kita menelpon orang lain itu melalui jaringan, dari jaringan dimasukkan dulu ke server. Makanya kalau kita memanggil orang pasti ada tulisannya namanya memanggil dulu. Setelah memanggil baru berdering. Kalau berdering berarti sudah sampai dengan tujuan. Seperti itu. Nah, ketika memanggil itu masuk ke dalam server. Di server dibaca dulu nomor siapa nih yang mau dihubungin. Seperti itu contohnya. Nah, untuk komunikasi data itu seperti ini. Dari sumber, pengirim, sistem pengiriman, dan penerima. Tapi di sini ada sinyal analognya. Sinyal analognya itu bisa sampai cepat, bisa sampai tidak. Jadi tergantung dari frekuensi atau sinyal internet. Seperti itu. Lanjut. Apa syarat jaringan komputer? Syaratnya itu yang pertama minimal ada 2 buah komputer. Kalau misalkan satu namanya bukan jaringan komputer, namanya komputer standalone atau komputer sendiri. Terus media penghubungnya itu ada kabel, ada gelombang radio atau nirkabel. Gelombang radio itu wifi ya. Nah, terus perangkat kerasnya, hardware-nya itu ada NIC, ada modem, dan sebagainya. Nih, seperti gambar ini namanya NIC ya. Terus perangkat lunaknya sistem operasi pakai Windows, Unix, terus Linux atau segala macamnya, tergantung. Masuk ke klien dan server. Definisinya itu server itu backend, penyedia layanan yang menyediakan akses ke sumber daya jaringan. Contoh seperti yang ada di lab,
yang di depan itu kan komputer server. Nah, yang kalian gunakan biasanya itu komputer klien atau front end, itu komputer yang meminta layanan dari server, seperti itu. Keuntungannya apa sih? Keuntungannya itu menyimpan data yang berpusat, memberikan kemudahan untuk pengelolaan dan backup data. Jadi semua data yang ada di klien itu masuk ke dalam si server. Penggunaan spesifikasi server yang optimal mempercepat proses komunikasi dan jaringan. Oke, keuntungannya itu apa? Biaya pembelian hardware dan software server, dibutuhkan administrasi jaringan. Terus perangkat jaringannya itu ada alat pemroses, itu ada PC, printer, ada laptop, ada PDA, ada mobile phone dan lain-lain. Terus sebagai host, terus ada NIC, terus ada media transmisi, itu ada kabel. Kabel itu ada banyak, ada fiber optik, ada coaxial, ada twisted wire, ada wired. Nah, untuk wirelessnya itu ada yang antena, ada yang microwave, ada yang broadcast radio, ada infrared, ada bluetooth, banyak-banyak. Nah, kalau misalkan kita biasanya kabelnya itu sekarang sudah menggunakan fiber optik, tapi ada juga yang masih menggunakan coaxial. Untuk wirelessnya kita kebanyakan menggunakan wireless antena, terus broadcast radio dan infrared. Bluetooth masih jarang digunakan. Paling Bluetoothnya hanya untuk membagi-bagi data. Oke, lanjut ke manfaat jaringan komputer. Oke, manfaatnya adalah menghubungkan penyedia informasi dan konsumen informasi, mempercepat pertukaran data, efisien komunikasi antar pengguna, akses informasinya dari web browsing. Misalkan mau ngirim email, berarti kita nggak perlu datang ke rumah si orang itu kan, itu, atau mengirim file atau mengirim apa. Terus efisiensi menggunakan sumber daya komputer, mempermudah update informasi. Terus spesialisasi layanan untuk meningkatkan kinerja, misalkan database server, terus mail server, file server, dan web server. Itu akan saya jelaskan di materi-materi berikutnya. Nah, jenis-jenis jaringan nih berdasarkan koneksi itu broadcast link dan point to point links. Terus berdasarkan skalanya ada local area network LAN. Nah, LAN ini seperti yang di lab, metropolitan area network MAN, itu seperti kalian mengakses jaringan pemerintahan. Dan gitu wide area network itu skalanya yang internasional. Oke, berdasarkan topologi. Topologi itu ada bus. Jadi bentuk jaringannya itu kayak di lab. Nah, itu lab itu masuknya topologi bus. Jadi dia berbaris lurus. Terus ada star, ada ring, dan lain-lainnya, banyak sebenarnya. Terus berdasarkan protokol ada Ethernet, ada token ring, dan lain-lain. Arsitekturnya ada peer to peer, ada client server, ada hybrid. Terus LAN itu apa? Jaringan dengan area lokal. Jadi jaringan komputer lokal yang dimiliki sebuah organisasi. Contohnya organisasi itu kan bisa sekolah, bisa perusahaan, atau apapun itu. Di mana perangkat jaringan yang saling terhubung terletak di dalam sebuah gedung atau antar gedung yang berjarak beberapa kilometer. Nah, itu masuknya jaringan lokal. Oke, masuk ke MAN, jaringan dengan area metropolitan, jaringan komputer yang jangkauannya mencakup kota. Teknologinya jaringan TV kabel, meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar wilayah dalam satu provinsi. Terus menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Nih contohnya untuk MAN. Ya, setelah itu WAN. WAN itu jaringan komputer mencakupnya lebih luas dari LAN atau MAN, yaitu dia dari berbagai negara sampai benua. Biasanya dia menggunakannya itu satelit. Nah, ini contoh WAN nih. Ya. Masuk ke internet. Internet itu sekumpulan jaringan berbeda, ada LAN, ada WAN, atau keduanya yang saling terkoneksi. Internet itu merupakan jaringan juga, gabungan dari jaringan-jaringan kecil yang ada di dunia yang bergabung menjadi satu jaringan yang besar di dunia. Ini contoh internet nih.
ini yang ini punya kamu, yang ini punya saya, punya siapa, nanti dia saling terhubung semuanya. Nanti bisa mengakses yang namanya web server. Web server itu contohnya seperti Google, terus media-media sosial yang kalian gunakan itu web server maksudnya. Oke, aplikasi jaringan internet, ada electronic mail, ada web, ada electronic conference yang sekarang lagi viral nih, kayak misalkan Zoom, Webex, You Meet Me, nah, seperti itu. Nah, untuk file transfer itu mengirim file banyak, seperti apa ya? Zoom termasuk bisa untuk mengirim file juga. Remote komputer yang pernah saya gunakan tuh di lab, kasih tahu kan, yang menggunakan pakai HP tapi bisa di komputernya jalan. Oke. Nah, ini contoh web nih, kayak Google kan tuh contoh webnya. Untuk email sekarang yang lagi tenar adalah Gmail atau Google Mail. Terus file transfer. Nah, ini chattingan nih. Ini chattingan zaman dulu Yahoo Messenger. Kalau sekarang kan chattingannya menggunakan WhatsApp. Terus apalagi tuh apa ya? Selain WhatsApp, oh ya Line seperti itu. Oke, untuk selanjutnya infrastruktur jaringan. Itu ada perangkat komputer, ada jaringan internal atau intranet, jaringan eksternal, terus ada network operation sama data center. Nih, ini untuk jaringan internet nih, jaringan media kabel, ini kabel ya. Ini namanya kabel koaksial. Terus ini ada router, ini crimping atau kepala RJ. Nah, jaringan nirkabel itu ada WiFi. Nah, ini modem, ini WiFi atau router. Oke, lanjut ke Oke, mungkin itu aja, kita cukupkan materi kali ini. Semoga kalian paham. Kalau misalkan kalian nggak paham, kalian bisa tanyakan saya melalui chat pribadi atau bisa juga melalui komentar pada materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.